Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Haryani Harahap. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Biologi semester 5, Stambuk 2021. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai mata kuliah ekologi hewan. Oke, tanpa berlama-lama saya akan men-share PPT yang telah saya siapkan. Oke, jadi judul dari materi yang akan saya bawakan yaitu pengaruh respon hewan terhadap lingkungan abiotik, siklus biogeokimia yang terdapat di lingkungan serta habitat dan relung yang mempengaruhi kehidupan hewan. Oke, jadi mata kuliah ekologi hewan ini diampu oleh Bapak Roni Afriyadi, MPD. Jadi saya akan membahas tentang materi respon hewan terhadap lingkungan. Interaksi hewan dan lingkungannya menunjukkan adanya hubungan timbal balik. Interaksi hewan dan lingkungannya menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara hewan dengan lingkungannya. Dalam hubungan itu, kondisi dan perubahan kondisi lingkungan yang berpengaruh pada hewan dan hewan mengadakan reaksi terhadap kondisi atau perubahan kondisi lingkungannya. Respon dan adaptasi perilaku hewan merupakan aktivitas terarah berupa respon terhadap kondisi dan sumber daya lingkungan. Kemudian reaksi hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungannya dinyatakan sebagai respon hewan terhadap lingkungannya. Respon hewan terhadap lingkungan dapat berupa perubahan fisik dan psikologis atau tingkah laku. Respon hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan ada yang bersifat reaktif, artinya respon itu terbentuk dan berlaku pada saat pengaruh kondisi atau perubahan lingkungan berlaku. Misalnya pada hewan ini misalnya ayam. Ayam mencari tempat yang teduh ketika hujan turun. Nah, jadi respon-respon seperti itulah yang merupakan respon yang teruntuk semua anggota spesies. Respon itu merupakan perubahan pada hewan yang bersifat reaktif terhadap lingkungannya. Kemudian, kepekaan terhadap stimulus merupakan salah satu ciri utama kehidupan atau tujuan akhir dari respon adalah untuk mempertahankan hidupnya. Lalu, respon hewan terhadap lingkungannya bervariasi tergantung dari jenis dan intensitas stimulus, jenis spesies, stadium perkembangan, umur, kondisi dan fisiologis, dan kisaran toleransi terhadap lingkungannya. Apabila kondisi lingkungan menjadi sangat tidak baik, maka yang terjadi adalah pertama, hewan meninggalkan tempat itu dan mencari tempat dengan kondisi yang lebih baik. Yang kedua, hewan memberi respon tertentu yang mampu mengatasi efek negatif perubahan tersebut, dan yang ketiga, hewan itu akan mati. Oke, materi selanjutnya, siklus biogeokimia yang terdapat di lingkungan. Oke, jadi siklus biogeokimia ini merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam senyawa kimia yang merupakan materi dasar makhluk hidup dan tak hidup. Siklus biogeokimia atau siklus organik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut siklus biogeokimia. Biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan yang tak hidup. Dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkat trofik tidak hilang. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan atau geofisik, sehingga disebut daur biogeokimia. Oke, selanjutnya,
Fungsi dari daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Jadi ada beberapa fase daur-daur, yaitu ada daur nitrogen, daur hidrologi, dan daur karbon dan daur fosfor. Jadi yang pertama saya jelaskan yaitu daur nitrogen. Daur nitrogen yaitu siklus proses perubahan nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik, yang mana yaitu amonia kemudian menjadi nitrogen anorganik lagi. Proses terjadinya daur nitrogen untuk dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup, nitrogen anorganik harus diubah terlebih dahulu menjadi nitrogen organik. Tidak semua makhluk hidup dapat merubah nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik. Proses perubahan nitrogen menjadi materi organik hanya bisa dilakukan oleh mikroorganisme prokariota. Mikroorganisme prokariota tertentu yang memiliki kemampuan untuk menfiksasi nitrogen menjadi amonia, serta reaksi nitrogen dengan oksigen atau hidrogen dengan bantuan P2 yang menghasilkan senyawa nitrit ataupun nitrat. Kemudian, proses perubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat disebut sebagai proses nitrifikasi. Proses terakhir dalam daur nitrogen adalah perubahan nitrit dan nitrat menjadi gas nitrogen yang bisa dilakukan oleh bakteri denitrifikasi. Nitrogen yang kembali ke atmosfer akan mengulangi siklus dari awal lagi, ya begitu seterusnya. Walau sama-sama penting, daur nitrogen lebih kompleks jika dibandingkan dengan siklus karbon ataupun siklus oksigen. Selanjutnya ada daur hidrologi atau H2O. Siklus hidrologi merupakan siklus air siklus hidrologi merupakan sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus hidrologi bersumber dari pemanasan air samudra oleh sinar matahari secara kontinu, namun pada umumnya uap air yang ada di atmosfer hanya dapat diuapkan air laut, sebab luas laut mencapai luas permukaan bumi. Kemudian proses terjadinya daur hidrologi, yaitu siklus hidrologi dimulai dari air berevaporasi. Evaporasi atau transpirasi adalah air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman, dan sebagainya. Kemudian akan menguap ke angkasa atau atmosfer dan menjadi awan. Jadi awan tersebut bergerak sesuai dengan arah mata angin. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun atau precipitation dalam bentuk hujan, salju ataupun es. Nah, inilah yang kita namakan sebagai hujan itu berkah. Slide selanjutnya yaitu ada daur karbon atau C. Jadi daur karbon ini akan mempengaruhi keseimbangan natosfer dan keseimbangan ekosistem di bumi. Proses terjadinya daur karbon yaitu dimulainya terbentuknya karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan dari berbagai proses pembakaran seperti respirasi makhluk hidup, bahan bakar fosil, erupsi gunung, dan kebakaran hutan. Karbon dioksida di atmosfer diikat atau difikasi oleh tumbuhan pada saat fotosintesis atau CO2, menjadi sumber karbon utama untuk menyusun bahan makanan. Bahan makanan yang dimaksud adalah senyawa karbon. Bahan makanan yang dimaksud adalah senyawa karbon organik yang disebut glukosa. Kemudian glukosa disusun menjadi amilum atau pati dan senyawa lain seperti lemak, protein, dan vitamin. Hasil fotosintesis tersebut disimpan ke dalam tumbuh-tumbuhan seperti buah, batang, akar, dan daun. Hewan memperoleh kebutuhan karbon dari tumbuhan melalui rantai makanan.
herbivora memakan tanaman, kemudian karnivora memangsa herbivora, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada daur fosfor. Jadi unsur fosfor merupakan unsur yang penting bagi kehidupan, tetapi persediaannya sangat terbatas. Dengan kemampuannya untuk membentuk ikatan kimia berenergi tinggi, fosfor sangat penting dalam informasi energi pada semua organisme. Sumber fosfor terbesar dari bebatuan dan endapan-endapan yang berasal dari sisa makhluk hidup. Sumber ini lambat laun akan mengalami pelapukan atau erosi. Bersamaan dengan itu, fosfor akan dilapiskan ke dalam ekosistem. Proses terjadinya daur fosfor, sebagian besar ketersediaan fosfor dalam tanah berasal dari pelapukan batuan fosfat. Batuan fosfat lapuk oleh pelapukan cuaca. Fosfat dari pelapukan batuan fosfat meresap ke dalam tanah dan menyuburkan tanaman sekitarnya. Fosfat anorganik yang tersedia di dalam tanah diserap tumbuhan. Hewan tidak dapat menyerap fosfat organik. Hewan hanya mampu menyerap fosfat anorganik. Kebutuhan fosfor organik ini terpenuhi dengan cara memakan tumbuhan melalui proses rantai makanan. Materi selanjutnya yaitu habitat dan relung yang mempengaruhi kehidupan hewan. Habitat atau tempat tinggal makhluk hidup merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau individu suatu spesies. Di dalam habitat tersebut, makhluk hidup lainnya serta faktor-faktor abiotik yang satu dengan lainnya saling berinteraksi secara kompleks membentuk satu kesatuan yang disebut habitat di atas. Organisme lainnya antara lain individu lain dari spesies yang sama atau populasi. Jadi populasi ini terdiri dari virus, bakteri, jamur, protozoa, tumbuhan, dan hewan lain. Faktor abiotik suatu habitat meliputi makhluk hidup, benda mati seperti air, tanah, udara, maupun faktor kimia fisik seperti temperatur, kelembapan kualitas udara, serta aspek geometris bentuk lahan yang memudahkan hewan untuk mencari makanan, istirahat, bertelur, kawin, memelihara anak, hidup bersosialisasi, dan beraktivitas lainnya. Jadi, istilah habitat juga digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Yang pertama, ada seleksi habitat. Jadi, seleksi habitat ini merupakan proses atau perilaku individu organisme untuk memilih suatu habitat yang ditempati untuk hidupnya. Yang kedua, ketersediaan habitat, yaitu aksibilitas dari area potensial atau organisme untuk menemukan lokasi yang sesuai bagi kelangsungan hidup dan reproduksi organisme. Dan yang ketiga, yaitu kerusakan habitat. Nah, jadi pada kerusakan habitat ini, hilangnya atau terdegradasinya area alami untuk hidup suatu individu atau populasi suatu organisme. Yang keempat ada fragmentasi. Fragmentasi habitat ini merupakan suatu perubahan habitat yang menghasilkan pemisahan secara spesial area habitat dari sebelumnya yang merupakan satu kesatuan menjadi beberapa area yang disempit. Kemudian, yang terakhir, simpulannya yaitu sebagai contohnya relung ekologi ternal untuk spesies yang memiliki keterbatasan hidup pada suhu tertentu atau kedudukan suatu spesies sesuai dengan rantai makanan piramida makanan. Oke, mungkin hanya itu saja penyampaian materi dari saya, lebih dan kurang, dan jika ada salah kata saya dalam pembacaan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.